Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Nabi Hanzalah mungkin masih asing di telinga banyak orang. Pasalnya, di dalam Al-Quran hanya ada 25 nabi saja yang paling banyak diceritakan. Tapi sebenarnya jumlah nabi itu ada 124.000 nabi dan 312 rasul, di mana salah satunya adalah Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub. Sama seperti nabi lainnya, Nabi Hanzalah diangkat menjadi nabi untuk mengajak manusia menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Nabi Hanzalah diutus ke kaum Ras, kaum penyembah berhala yang hidup di sebuah desa. Menurut kisah dari Al-Kisai, di dekat desa tersebut terdapat sebuah gunung tinggi, tempat tinggal burung raksasa bernama Anka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung itu suka membawa hewan-hewan berukuran besar seperti kuda, unta, dan juga gajah ke gunung tempat tinggalnya lalu memangsanya. Burung Anka juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar lalu dijadikan pakan untuk anak-anaknya. Burung Anka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan burung Anka membuat kaum Ras gelisah. Mereka kemudian mengadukan kepada Nabi Hanzalah. Kaum Ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati. Nabi Hanzalah pun menuruti kemauan mereka dan kemudian berdoa kepada Allah untuk memusnahkan Anka dan juga keturunannya. Allah mengabulkan doa Nabi Hanzalah dan kemudian burung Anka dimusnahkan hingga tidak ada satu ekor pun yang tersisa. Bukannya semakin yakin akan kebesaran Allah dan semua dakwah Nabi Hanzalah, kaum Ras malah mengingkari janji mereka dan bahkan berniat membunuh Nabi Hanzalah. Kaum Ras kesal dengan dakwah Nabi yang dianggap bisa merugikan mereka. Tidak ada seorang pun dari kaum Ras yang mau beriman kepada Allah kecuali seorang budak hitam. Tidak lama kemudian, penduduk berhasil menangkap Nabi Hanzalah dan kemudian melemparkannya ke dalam sumur, kemudian menutupnya dengan batu besar. Budak hitam itu melihat kejadian tersebut dan hanya bisa menolong Nabi Hanzalah dengan memberinya makan, kemudian menutup kembali sumur tersebut. Budak itu memberi Nabi makan setiap habis mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, budak itu sedang mencari kayu bakar. Merasa lelah dan mengantuk, budak itu memutuskan untuk tidur sejenak. Dalam sebuah riwayat, budak itu tertidur selama 7 tahun lamanya, sehingga ia tidak sempat memberikan makan kepada Nabi Hanzalah. Dia menyangka kalau dirinya baru tidur sebentar. Ketika hendak memberikan makan kepada Nabi Hanzalah, ia tidak menemukannya di dalam sumur. Rupanya Allah telah mencabut nyawa Nabi Hanzalah dan kemudian membangunkannya kembali budak hitam itu. Selama budak itu tertidur, Allah telah membinasakan kaum Ras seperti yang dikisahkan di dalam surat Al-Furqan ayat 38. Allah sengaja menidurkan budak hitam itu agar ia tidak melihat azab mengerikan yang menimpa kaum Ras dan juga agar dia tidak menyaksikan panutannya meninggal dunia. Menurut hadis, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa budak hitam itu akan jadi budak pertama yang memasuki surga. Masya Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim bahwa jumlah nabi dan para rasul itu sangat banyak sekali. Disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah nabi itu? Maka Rasulullah menjawab, jumlah nabi itu adalah 124.000 dan 313 diantaranya adalah Rasul. Disebutkan bahwa Nabi memiliki pengertian adalah seseorang yang memperoleh wahyu dari Allah dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Dari 124.000 nabi dan rasul itu tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui berdasarkan Al-Quranul Karim. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa tidak semua nabi-nabi itu diceritakan satu persatu dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, pensucian, dan peringatan. Tujuan ini dapat terlaksana dengan menyebut nama atau sebagian riwayat hidup para nabi. Misalnya kisah Nabi Musa disebut dalam berbagai ayat, berulang-ulang diceritakan agar Allah ingin kita mengambil pelajaran dan hikmah dan kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan ada nabi-nabi yang hanya disebutkan namanya, bahkan ada nabi-nabi yang diceritakan secara singkat saja di dalam Al-Quran. Di antara nabi dan rasul tidak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis maupun kitab Injil dan kitab Taurat. Misalnya Nabi Jirjis, Nabi Sid, Nabi Daniel, Nabi Hansalah, Nabi Syamun, dan nabi-nabi lainnya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.